teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang SKB. Karena baru-baru ini dari BKN itu meluncurkan sebuah berita di websitenya gitu teman-teman, tentang pelaksanaan SKB. Oke, nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahasnya. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi, Badan Kepegawaian Negara memposting sebuah artikel berita pada websitenya, yaitu bkn.go.id. Ini diposting atau diupload pada tanggal 2 Mei 2020 dengan judul Pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 tidak dibatalkan. Jadi memang SKB ini sempat ditunda teman-teman, padahal dulu semula akan digelar pada 25 Maret 2020, hanya saja ditunda karena COVID. Nah, penundaan ini sampai waktu yang belum ditentukan teman-teman. Jadi selanjutnya BKN juga menjelaskan komposisi penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi 2019 ini masih tetap akan mengacu ketentuan yang tertuang pada Permenpan nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, di mana dalam regulasi tersebut bobot nilai SKD dan SKB ini 40% dan 60% itu masih tetap menggunakan bobot acuan tersebut untuk penilaiannya. Terus menurut narasumber Bapak Pariono mengatakan SKB akan digelar masih menunggu keputusan pemerintah, dan sementara ini BKN sedang mengkaji kemungkinan SKB akan diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 dan sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang mungkin dijalankan agar tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau misalnya menurut artikel ini, SKB itu masih tetap dilaksanakan teman-teman. Dan waktunya kita masih belum tahu kapan karena belum ada kejelasan waktunya. Terus apakah menunggu COVID ini selesai atau diselenggarakan pada masa COVID ini, kita masih nunggu, karena di akhir artikel ini disebutkan kalau BKN itu lagi mengkaji kemungkinan SKB apabila digelar pada masa pandemi COVID ini teman-teman. Jadi mungkin akan memperhatikan dari sisi kesehatan. Jadi karena SKB ini masih akan tetap dilaksanakan dan belum ada wacana untuk dibatalkan, jadi saya pribadi ini berpikir kira-kira kalau misalnya tetap dilaksanakan itu akan seperti apa ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini murni pendapat saya aja. Kalau misalnya SKB tetap dilaksanakan, mungkin saja ada dua kemungkinan. Misalnya yang pertama, SKB dilaksanakan secara online, dan yang kedua, SKB dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan keamanan. Kita bahas satu-satu, mulai dari SKB yang dilaksanakan secara online. Jadi maksudnya kayak gimana sih SKB online? Nah, mungkin kalau misalnya SKB online itu kita bisa ngerjain soal-soal di rumah kalian masing-masing. Kita ngerjain tesnya di rumah masing-masing dengan menggunakan jaringan internet. Mungkin itu bakal berbasis web atau semacamnya, biar kita tuh bisa akses, login, ngerjain, terus hasilnya bisa ketahuan mungkin aja. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat SKB secara online mungkin nggak sih dilaksanakan. Jadi kalau misalnya menurut saya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, karena banyak hal yang udah bisa dilakukan secara online pada masa ini, kayak misalnya kuliah online, belajar online. Terus sekarang juga pada sisi pemerintahan kita juga sering rapat-rapat online, ada juga Latsar atau latihan dasar CPNS juga dilaksanakan secara online karena memang belum dimungkinkan dilakukan secara tatap muka langsung teman-teman, kayak gitu. Karena kemarin aja saya baru menjalankan salah satu rangkaian Latsar, dan ini
secara daring atau online, kita bisa login dengan NIP masing-masing, dengan password, kita login, kita ngerjain soal, terus nilainya keluar. Itu benar-benar bisa terjadi sih seperti itu. Jadi aku mikir, mungkin gak sih kalau misalnya SKB dilaksanakan secara online juga. Cuman kalau misalnya SKB dilaksanakan online, itu muncul adanya keuntungan dan kekurangannya, teman-teman. Kita mau bahas dulu dari keuntungan SKB apabila dilaksanakan secara online. Kelebihan SKB jika dimungkinkan dilaksanakan online, yang pertama kita bisa efisien biaya pribadi, teman-teman. Kalau misalnya kita harus datang ke suatu tempat untuk melaksanakan SKB, misalnya di luar kota tempat kalian tinggal, itu pasti butuh biaya kan. Nah, kalau misalnya SKB dilaksanakan secara online, kalian bisa duduk manis di rumah, kalian sediakan paket data, kalian bisa langsung deh ngerjain SKB secara online. Dan kalau misalnya dibandingkan, mungkin biaya yang dikeluarkan untuk membeli paket data dengan biaya yang dipergunakan untuk membeli tiket transportasi itu akan jauh lebih murah, teman-teman, kayak gitu. Cuman tergantung juga nih, kalau misalnya tempat pelaksanaan SKB-nya itu di domisili kalian, ya tentunya beda cerita lagi kan, teman-teman. Terus habis itu kelebihan yang kedua, meminimalisir tertular dari COVID, teman-teman. Karena kita tahu kalau misalnya kita berkumpul dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang banyak, itu akan meningkatkan resiko kita terpapar dari virus ini, teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalnya dilaksanakan secara online, itu akan meminimalisir kita bertemu dengan orang banyak. Gitu. Oke, sekarang kita membahas tentang kekurangan dari sistem SKB jika dilaksanakan secara online. Yang pertama, itu dimungkinkan akan adanya joki. Misalnya nih, kalian yang harusnya tes SKB, tapi kalian minta bantu orang lain untuk menggantikan kalian mengerjakan tes SKB kalian. Kan ini secara online dong, pasti nggak akan ketahuan lah. Apalagi kalau mukanya mirip-mirip misalnya. Terus kalian bayar orang tersebut karena udah gantiin posisi kalian tes. Ya udah deh, sama-sama untung kan. Kalian bisa lanjut ke pemberkasan. Yang gantiin kalian juga bisa dapat duit. Jadi simbiosis mutualisme. Nomor 2, kalau misalnya secara online juga kalian juga bisa nyontek, walaupun kalian kerjain sendiri atau bukan tanpa joki, tapi kalian bisa nyontek. Maksudnya kalian bawa catatan-catatan kecil. Kalau misalnya soalnya tentang itu, kalian tinggal buka, oh iya jawabannya ini loh, gitu. Jadi ya banyak cara lah yang bisa dilakuin. Kalau misalnya dilakukan secara online, kalian bisa banyak cara. Kalau misalnya pingin dapat nilai yang bagus dengan cara nyontek. Terus kalau misalnya soal SKB kalian itu tentang hitungan-hitungan, kalian bisa bawa kalkulator dan sebagainya, teman-teman. Itu mungkin sekali, karena ya gimana pun juga itu kan secara online, jadi nggak ada yang tahu kan. Nomor 3, ini kelemahannya, jaringan internet. Kita nggak pernah tahu peserta CPNS itu berasal dari daerah mana aja. Ya kalau misalnya daerah kalian itu jaringan internetnya bagus, oke, itu sih nggak ada masalah, nggak ada problem lah. Kalau misalnya ada peserta CPNS yang berasal dari daerah yang jaringan internetnya kurang stabil, itu akan menjadi hambatan tersendiri untuk mereka, teman-teman. Kalian pasti pernah dengar berita yang sekolah secara online itu, yang belajar dari rumah, itu kan banyak siswa-siswi yang harus naik gunung atau masuk ke hutan. Jadi kita belum bisa menyamaratakan kalau misalnya semua daerah itu memiliki jaringan internet yang stabil. Terus kemungkinan SKB selain yang online, misalnya nih, SKB tetap dilaksanakan di sebuah tempat secara langsung, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan diri, teman-teman. Misalnya nih, kayak jadi yang pertama, sebelum memasuki lokasi tes, nanti bakal diperiksa dulu suhunya dengan termogan misalnya. Kalau misalnya yang suhunya tinggi-tinggi nggak boleh tes. Terus yang kedua, harus cuci tangan dulu. Nanti peserta harus cuci tangan dulu pakai sabun
sampai tangannya bersih, biar tangannya tidak membawa kuman dari luar sana, teman-teman. Yang ketiga, misalnya nih, semua peserta CPNS yang akan tes wajib menggunakan masker. Jadi semua harus menggunakan masker. Kalau misalnya nggak pakai masker nggak boleh tes, misalnya kayak gitu. Itu meminimalisir kalau misalnya kita batuk atau orang lain batuk, biar dropletnya atau virusnya tidak menular ke orang lain, misalnya seperti itu. Itu sebagai pencegahan secara dini, yang paling dini lah. Yang keempat, sebelum dan sesudah tes, setiap sesi itu alat-alat bakal dibersihin dulu, misalnya dengan cairan desinfektan dan lain-lain. Misalnya komputernya langsung dilapin setiap habis sesi, tes selesai, dilapin mouse-nya, keyboardnya, dan lain-lain. Terus disemprotin cairan desinfektan di area tesnya, di tempat duduknya, misalnya seperti itu, untuk mengurangi resiko penyebaran dari virus ini. Yang kelima, misalnya jatuh, peserta setiap sesi dikurangi lagi pesertanya, biar jarak antara peserta itu bisa lebih dari 1,5 meter atau bisa sampai 2 meter gitu antar peserta, biar kita tetap melaksanakan social distancing ya teman-teman, jaga jarak gitu biar lebih aman lagi. Jadi itu merupakan sebuah cara-cara kalau misalnya SKB tetap dilaksanakan secara langsung, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga SKB bisa tetap dilaksanakan, dan bagaimanapun cara SKB yang akan diambil oleh pemerintah atau kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah, kita sifatnya tetap support apapun itu yang terbaik untuk kalian, teman-teman. Jadi tugasnya kalian hanya mempersiapkan yang terbaik dan menunggu pelaksanaan dari SKB. Kalau misalnya ada yang punya saran-saran kemungkinan SKB itu bagusnya kayak apa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini, biar kita semua bisa sharing dan diskusi. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat support selalu Bang Bikens. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.